waktu Bapak. Ini Pak, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru demonstrasi kontekstual. Nah, jadi di sini Pak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kiranya berkenan Bapak bisa menjawab Pak ya. Ya. Baiklah Pak, ini Pak bisa ketemu Pak ya. Bisa. Ini Pak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut bagaimana? Terima kasih Bu Maria selaku calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Rambang Rangku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah lulus dan diterima selaku calon guru penggerak yang berasal dari sekolah ini. Adapun cara saya mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dilema etika dan bujukan moral dengan cara memahami kasus tersebut. Untuk memahami kasus tersebut, saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah saya pahami permasalahan tersebut, maka saya akan memetakan apakah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus itu dapat diselesaikan dengan syarat-syarat tertentu, maka kasus tersebut merupakan dilema etika. Biasanya yang berkenaan dengan pelanggaran etika atau tata tertib sekolah. Tetapi jika kasus itu dapat diselesaikan dengan syarat-syarat tertentu, maka kasus itu adalah bujukan moral. Nah, itu. Jadi cara Bapak mengidentifikasi, pertama Bapak memahami dulu kasus Pak ya, kasus dilema etika atau bujukan moral. Setelah itu Bapak berkomunikasi dengan beberapa pihak di sekolah. Setelah berkomunikasi baru nanti bisa menentukan itu kasus dilema etika atau moral ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar dengan memperhatikan apakah kasus itu untuk perorangan atau banyak orang, serta mengandung nilai-nilai kebenaran dan kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan. Selain itu, saya akan berdiskusi dengan orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti di sini Bapak masih kita akan berdiskusi ya Pak ya untuk menentukan suatu masalah. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika menghadapi masalah tersebut? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan di sekolah ini adalah, pertama, itu adanya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada di sekolah, atau biasanya kalau etika itu adalah tata tertib sekolah. Maka itu disosialisasikan oleh kepala sekolah, wakil, dan dewan guru yang lainnya. Yang berikutnya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, maka para pihak yang bermasalah, yaitu siswa dengan siswa sendiri atau berkelompok, dipanggil menghadap guru yang membidangi permasalahan tersebut. Yang ketiga, jika belum selesai, maka dilakukan pemanggilan orang tua siswa yang bermasalah tersebut untuk diadakan musyawarah supaya terjadi
perdamaian antara siswa-siswa tersebut. Yang keempat, terus dibuat surat perjanjian supaya tidak terulang lagi yang ditandatangani oleh para pihak dan pihak sekolah. Berarti di sini ada 4 langkah ya Bapak ambil Pak ya. Pertama sosialisasi, yang kedua memanggil siswa yang bermasalah untuk menghadapi guru yang memenangi, yang ketiga kalau masalah belum selesai berarti pemanggilan orang tua, yang keempat baru kita akan membuat surat perjanjian Pak ya, agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Pak, baiklah Pak, lanjut Pak ya. Soal 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang dianggap efektif itu adalah memang yang pertama itu setelah tata tertib itu ada, itu disosialisasikan dengan gencar kepada siswa termasuk orang tua. Jadi supaya siswa, orang tua memahami tata tertib yang berisi juga itu adalah sanksi. Yang berikutnya pemanggilan para pihak, siswa, orang tua yang mengalami dilema etika. Kemudian diadakan musyawarah antara para pihak tersebut, dan yang terakhir itu membuat perjanjian antara para pihak yang mengalami dilema etika tersebut supaya kedepannya tidak lagi terjadi, dan jika terjadi maka akan menerima sanksi yang lebih tegas. Bukan tidak mungkin sampai siswa tersebut disuruh mutasi ke sekolah lain. Baiklah Pak, kita ke panel selanjutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini pasti ada tantangannya nih Pak. Oh ya, terima kasih. Setiap kepemimpinan termasuk di sekolah, kalau ada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini, baik yang dilakukan oleh siswa ataupun bahkan guru, maka penyelesaiannya ada yang mudah, ada yang setengah sulit, dan ada yang sulit. Maka ketika kasus dilema etika itu sedang sulit, maka akan ada tantangan-tantangan. Mungkin tantangan yang dimaksud adalah siswa yang mengalami dilema etika tersebut semuanya mengaku benar. Ya, tidak ada yang mengaku salah, dan itu dibarengi dengan bicara kuat-kuat atau saling membentak. Pokoknya saya tidak salah, kamu yang salah. Nah, biasanya siswa seperti itu yang terjadi di sekolah. Kemudian jika orang tua, biasanya ada berikutnya itu, begitu terjadi dilema etika di sekolah, siswa tersebut memberitahu orang tuanya ke rumah, menginformasikan terjadi begini-begini. Terus orang tuanya datang ke sekolah, tanpa panjang lebar, orang tanpa menyelidiki dulu, tanpa bertanya, dia langsung marah-marah atau ikut campur. Itu yang terjadi selama ini di sekolah. Jadi orang tua ikut campur tanpa tahu dulu duduk permasalahan dilema etika yang dialami oleh anaknya. Kemudian yang berikutnya tidak mau berdamai. Jadi kan karena sayang keras tadi memperebutkan dia semua benar, akibatnya tidak mau berdamai. Nah inilah biasanya kalau siswa atau orang tua tidak mau mendamaikan anaknya, akan berdampak pada ke pihak-pihak di luar, umpamanya kepolisian atau masyarakat, ya, atau kepala desa, ya, seperti itu. Tapi kita selama ini selalu berusaha sekuat tenaga
agar semua tantangan-tantangan itu dapat diselesaikan dan dicarikan solusi yang terbaik. Tidak selesai hari ini besok, tidak selesai besok, mungkin lusa atau di minggu depan, gitu Bu. Oke, berarti di sini tantangannya sungguh berat Pak ya. Ya. Karena di sini melihat keegoisan siswa di sini lebih dominan, Ya. dan apalagi didukung oleh statement orang tuanya bahwa anaknya selalu benar. Nah, oleh karena itu kita butuh namanya saling komunikasi, bermusyawarah antara dua pihak yang melakukan kesalahan agar ditemukan suatu solusi ya. Jika solusinya juga belum bertemu, bisa berlanjut besok Ya. sampai bertemu solusi. Betul. Oke, baiklah Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah langsung Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, itu bentuk dan prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Terima kasih. Nah, untuk soal ini ya, ada dua biasanya. Yang pertama itu, jika ada permasalahan dilema etika, saya selaku kepala sekolah melihat langsung ya, maka saya berusaha untuk menyelesaikan langsung di tempat kejadian ya. Mungkin mengidentifikasi permasalahan siswa-siswa yang mengalami dilema etika tersebut, kemudian setelah tahu kita menanyakan apa mereka mau berdamai atau bagaimana. Tapi pada prinsipnya siswa itu adalah karena keterbatasan pemahaman atau ilmu pengetahuan mereka dan salah dalam saling salah pengertian, salah paham, maka terjadi hal-hal demikian. Di saya selaku kepala sekolah itu biasanya menyelesaikan secara langsung. Itu kalau misalnya nih Bapak. Ya, masih ada lagi Bu. Ya. Jadi jika ada permasalahan dilema etika, siswanya langsung dipanggil oleh kesiswaan. Jadi itu jika saya tidak melihat. Ya, berarti Bapak tidak ada di sana. Ya, maksudnya Pak ya. Mungkin wali kelas, mungkin juga guru BK, untuk mereka ini mengadakan pertemuan-pertemuan dengan siswa itu untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan mereka bertikai, ribut, berkelahi, atau mengalami dilema etika tersebut, sehingga diketahuilah permasalahan penyebab dari kejadian tersebut. Yang berikutnya, prosedur yang saya jalankan adalah biasanya prosedurnya itu adalah melalui kesiswaan, wali kelas, guru BK, dan orang tua, siswa dan orang tua. Jika belum selesai, biasanya mereka itu mengundang atau mengajak kepala sekolah untuk ikut serta dalam penyelesaian kasus mereka. Berarti di sini Bapak bisa menjadi dua peran di sini Pak ya, bisa secara langsung mengambil keputusan, juga bisa tidak secara langsung karena masalah tersebut tidak langsung Bapak lihat kejadiannya. Dan prosedurnya pun di sini dua saya lihat, berarti kalau pertama melalui wakil kesiswaan, wali kelas, BK dan orang tua siswa. Jika masih belum, baru nanti kembali ke Bapak keputusannya Pak ya. Ya baiklah Pak ya, yang ketujuh nih Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Saya merasa sangat terbantu, sangat didukung oleh tim atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Umpamanya yang pertama itu adanya wakil-wakil kepala sekolah yang berkompeten untuk menyelesaikan. Mungkin dengan sabar mereka menggali permasalahan-permasalahan tersebut sehingga
permasalahan siswa itu dapat diketahui dengan jelas. Kemudian ada guru BK. Ya. Guru BK ini adalah orang yang memang dilatih, diberi ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan dilema etika, permasalahan negatif, ataupun hal-hal yang positif. Umpamanya yang positif itu siswa-siswa yang ranking, yang pintar, mereka kan perlu dibimbing juga. Iya. Jadi bukan selalu yang bermasalah. Siswa bermasalah. Ya. Betul. Kemudian wali kelas. Wali kelas kan lebih tahu anak-anaknya. Jadi umpamanya siswa ada terjadi berkelahi, kan langsung tahu. Iya, Ini betul. siswa kelas mana? Iya. Siapa wali kelasnya? Betul. Nah, kalau dari dua kelas yang berbeda, berarti yang satunya siswa mana? Atau berasal dari kelas yang sama? Kalau berasal dari kelas yang sama, berarti wali kelasnya sama. Nah, mungkin akan lebih pandai jika wali kelas ini dulu melakukan dialog Cari solusi. Ya, Berarti di sini banyak Pak yang membantu, yang pasti komunitas di sekolah ini semuanya membantu dan membantu. Pak ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Terima kasih. Pelajaran yang dapat saya petik adalah semua permasalahan dilema etika atau permasalahan lain yang ada di sekolah ini harus diselesaikan secara musyawarah. Dicari permasalahan-permasalahan, dicari solusi yang terbaik agar kelangsungan siswa belajar di sekolah ini secara individu atau kelompok itu tetap berjalan dengan baik, karena kita ingin mensukseskan keinginan pemerintah, yaitu wajib belajar 12 tahun. 12 tahun sekarang. Ya, 12 tahun. Jadi itu Bu, jadi artinya kelas 12. setiap permasalahan itu pada prinsipnya sekolah ingin menyelesaikan dengan baik. Kalau ada siswa yang mutasi, itu sebenarnya bukan kehendak kita. Ya, bukan kehendak kita. Kita menginginkan siswa itu tetap belajar, tetap sekolah di sekolah ini sampai dari pertama sampai tamat. Nah, itulah harapan kita atau harapan Bapak selaku kepala sekolah. Itu Bu. Berarti dari yang Bapak bicarakan sungguh besar Pak harapan Bapak ya. Semoga nanti kedepannya sekolah lebih jaya lagi di bawah bimbingan Bapak, dan siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang sukses, guru-gurunya berkompeten dan memiliki kompetensi yang sangat-sangat baik. Oke Pak ya, terima kasih atas wawancara hari ini Pak, telah membantu saya. Terima kasih Pak atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta waktunya sedikit Bu ganggu waktu Ibu. Di sini saya akan mewawancara tentang pertanyaan-pertanyaan di LMS Bu ya. Guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bu ya, yang berkenaan dengan dilema ITK atau bujukan moral. Jadi saya di sini minta kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dikit untuk menjawab pertanyaan dari saya. Bisa kan Bu? Bisa. Ini yang pertama Bu, saya bertanya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sepanjang pengetahuan saya selama ini, masalah dilema etika atau pembujukan moral itu kan belum terlalu paham kami kan. Jadi selama ini untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasi kasus itu kami masih agak rancu. Kami ya paling ini berarti dia cuman itu sekedar
ini permasalahannya, ini duduk permasalahannya seperti ini. Jadi kami masih agak bingung untuk pengambilan keputusan selama ini kan. Jadi di sini ibu belum mengetahui bagaimana perbedaan antara kasus dilema atau jadi secara cuman secara umum baik, secara langsung iya. bisa mengatasi masalah itu. Iya. Nah ibu, yang kedua nih, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau untuk selama ini, untuk pengambilan keputusan yang sudah ada di sekolah ini, itu paling kalau memang benar-benar agak sulit, itu kami berbicara dengan rekan guru, bertanya kan bagaimana cara mengambil keputusan yang kira-kira tidak menguntungkan sebelah pihak ataupun tidak merugikan sebelah pihak seperti itu. Oke, jadi di sini berarti ibu mengambil keputusan tidak langsung secara pribadi bu ya. Ibu berkolaborasi dengan guru di sini mengambil keputusan, berdiskusi tentang masalah yang dihadapi, terus mengambilkan keputusannya secara bersama-sama. Oke, nih bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini untuk menghadapi masalah seperti itu? Ya, kalau kita menghadapi permasalahan seperti itu, jadi saya bicara dengan guru senior dulu biasanya, ya. Terus saya bicara dengan guru senior, terus saya tanya, ini ada permasalahan, kira-kira ini bagaimana bu, itu seperti itu kan. Jadi tidak hanya dengan sendirinya saya memutuskannya, jadi saya tanya dulu ke guru senior karena yang guru senior kan lebih berpengalaman intinya kan. Ya, gitu. Jadi dalam mengambil satu kasus, langkah pertama ibu bicara dengan guru senior dulu. Guru senior. Itu tidak manggil orang tua nih, kalau ada siswa yang bermasalah, misalnya ada dari guru senior nanti kan ada pendapat dari guru senior. Mungkin kok nanti kita panggil seperti itu kan. Jadi misalnya orang anak ada permasalahan kan. Nah, untuk ini saya utarakan dulu sama guru senior. Setelah saya utarakan sama guru senior, nanti ada mungkin bu, ini bu, kita lebih baik kita panggil orang tuanya, baru kita keluarkan surat pemanggilan. Jadi sama guru dulu, sama guru senior dulu. Jadi berbincang sama guru senior. Iya, baru nanti untuk tindak lanjutnya baru panggil siapa. Berarti di sini yang terlibat guru-guru senior juga dengan orang tua siswa bu ya. Ada yang masalah yang dihadapi. Ibu lagi, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema TK? Ya, pengambilan keputusannya ya, pengambilan keputusan itu dengan efektifnya itu dari guru senior tadi itu dan rekan-rekan guru itu dipertimbangkan. Jadi dari suara ini mungkin ada yang pendapatnya seperti ini, ada yang beda pendapat, tapi kita ambil jalan tengah. Jadi tidak merugikan anak, tidak sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada masalah, langkah efektifnya berarti berdiskusi dulu dengan guru, terus mencari solusinya, terus nanti cari tindak lanjutnya. Jadi antara pihak sekolah dengan siswa ada yang dirugikan. Oke, bagus tuh bu. Oke, hal apa saja nih bu yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema IPK? Nah, tantangan ibu hadapi. Ya. Jadi keputusan yang mau diambil itu kadang memang ada yang istilahnya memihak kepada anak. Ya. Tapi kadang kita juga ada yang biarlah aku nggak usah dirikan. Tapi kita harus juga tetap harus memikirkan nasibnya si anak tadi kan untuk kedepannya. Kalau seandainya salah satu misalnya anak yang sering bolos misalnya kan, sering bolos itu kan kita kan belum tahu kenapa dia bisa bolos, tidak belajar, tidak datang, itu kenapa kan. Nah, jadi kalau kita mau ngambil keputusan ya kita harus kita cari dulu, kita selidiki dulu.
Jadi tantangannya Bu ngambil itu Iya. berarti kita tidak bisa langsung ambil keputusan ya. Iya. Berarti solusi yang Ibu lakukan adalah mencari dulu latar Iya, belakang latar belakang kenapa ya terjadi sesuatu kasus masalah itu, terjadi, iya. kasus Masalah terjadi terjadi, Bu ya. Mm-mm. Terus baru nanti bisa mengambil Mengambil keputusan. Oke, baik Bu. Nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah langsung Ibu selesai di tempat atau memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Biasanya kalau saya ada kasus seperti itu, sudah pertama saya rembuk dulu tadi kan sama dengan guru senior. Setelah dirembukan nanti diadakan penjadwalan untuk pemanggilan, misalnya pemanggilan orang tua. Jadi berembuknya tadi tidak hanya saya, tapi dengan guru senior dan wali kelasnya, misalnya ada apa tadi kan kasus anak tadi. Jadi kita jadwal kapan kita akan memanggil wali siswa. Nah, setelah itu baru prosedurnya itu tadi. Prosedurnya kita adakan Bicara dulu ya, bicara dulu dengan walinya tadi, apa yang menyebabkan anak itu tadi seperti itu, ya menimbulkan ini tadi kan. Itu baru kita ngambil tindakannya. Berarti di sini Ibu kalau ada kasus tidak langsung ya, berarti menyelesaikan pasti masih dicari dulu pasti ya berdiskusi nanti seterusnya dengan guru sudah berdiskusi nanti ada jadwal tertentu melakukan pemanggilan orang tua, baru bicara dari pihak sekolah dengan orang tua, baru nanti mengambil langkah keputusan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah ya. Nih yang tujuh nih Bu, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini Kak? Kalau faktor-faktornya itu tadi, yang pertama yang mempermudah Ibu, yang pertama itu adanya sumbangsi dari rekan guru tadi ya, sumbangsi ya. Terus kerjasama dengan wali kelas ya, dan juga dengan orang tua. Berarti di sini yang bisa mempermudah suatu masalah itu selesai, yang pasti Bu kita harus saling berkolaborasi dengan orang tidak mesti kita harus sendiri berarti Bu ya. Berarti Ibu di sini banyak membutuhkan sepastinya rekan-rekan kerja Bu ya. Terus tuh yang utama lagi wali kelas yang mengetahui kejadian, terus kembali lagi ke wali murid. Dari semua yang telah disampaikan Ibu, yang terakhir Bu, dari semua yang disampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Jadi terkadang pengambilan keputusan itu emang kadang membuat kita menjadi dilema ya, benar-benar dilema. Sepihak kadang keputusan itu berpihak hanya kepada anak, kadang untuk yang kedepannya untuk sekolah mungkin kadang ada merasa dirugikan. Tapi ini kebijaksanaan yang diambil, keputusan yang diambil itu untuk masa depan anak. Jadi tidak boleh kita hanya berpihak kita keluarkan anak tadi karena dia sudah berapa hari ini, sudah berapa bulan ini tidak sekolah. Tapi kita tidak tahu kenapa anak itu tidak masuk sekolah. Harusnya diingat dulu kan. Ya, kalau model itu kan kita harus memang benar-benar bijak memutuskannya. Kita kasihan sama anaknya tadi kalau diberhentikan masa depannya kayak mana? Mikirnya ke situ lagi ya, berarti ini pengalaman Bu ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu masalah itu berarti kita harus cari dulu latar belakang yang penyebab suatu masalah itu. Ya kalau kita mau mengikuti aturan sekolah memang kadang-kadang sulit, agak bertentangan. Ya. Tapi dibalik ada rasa kasihan mungkin ya masa depan anak yang kita pikirkan Bu ya. Di situlah ya kita juga Bu sebagai guru tidak bisa, kita kan masih memikirkan masa depan anak walaupun bagaimanapun mungkin kedepannya dia berubah. Ya. Pada saat itu dia ada masalah, mungkin kedepannya nanti ada perubahan. Oke Bu ya, itu saja wawancara kita hari ini Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu dalam menjalankan tugas dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan baik di sekolah. Siswanya cerdas-cerdas, dan yang pastinya berprestasi. Oke Bu ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu.